Mm-mm. register. Oh, Ya di sini aku bakal ingin soal hukumnya juga di sini. ya. Kebetulan tadi kan aku udah ini ya, by the way, soal hukum. Aku udah ngecek kan ya untuk ini Oh. kita masih ngebahasnya di peraturan menterinya ya. Kita masih bahas di Ya. peraturan menterinya. Kalau aku saranin Soalnya yang payung gini, yang PSC privat itu payung hukum utamanya yang peraturan menteri itu. Yang privat ya ya. memang. Yang publik, publik nanti apa? Gimana kalau menurut Tapi lo? kalau aku saranin mungkin nambah satu. Apa? Ini di atasnya istilahnya yang jadi gagangnya peraturan ini itu di Nomor 39 PP. Bukan ya? Bukan Ya. undang-undang atau undang-undang nomor 39 tahun 2008? Enggak, enggak sejauh itu. Ada peraturan pemerintahnya itu yang kata di retweet sama yang dari Twitter itu kan di berita detik itu kan itu. Nah, itu master rule kan di peraturan pemerintah. Ya. Itu bisa dicek juga buat ngasih konteksnya gitu loh. Ini yang dicat bilang, ini kan aturan pelaksana. Yang dicat ini bilang yang PP 71 2019 ya? Ya kayaknya sih. Aku tadi udah aku buka tapi aku belum ngecek kan aku lagi jalan. Oke, kita mumpung ininya masih ini kan di jalan. Tapi kamu udah baca berita kan, udah tahu apa yang sedang dibahas kan? Oke, gue nemu PP nomor 71 tahun 2019. Nanti kita bahas. Ada Mangki Toki nanya PS ini menyerempet data privasi Munas sehingga nggak soal UT. Itu harusnya masuk ke RUU PDP ya? RUU PDP mungkin bisa dibahas kapan lagi. Tunggu ada. Kalau RUU itu ini ya, RUU itu catatan belum berlaku. Iya, belum. Jadi paling ya memang payung hukum utamanya ini kalau dari undang-undang yang ngebahas undang-undang itu ya undang-undang ITE. Itu ITE. Iya, ITE. Udah ITE yang penuh dengan pasal karetnya itu. Karet. Iya. Ngomong-ngomong soal payung hukum nih. Kebetulan. Tadi yang ingat gak sih apa soal itu PP yang aku sebut tadi? Itu tahun berapa? Sorry aku lupa. No, 2019. Oh. Ya 71 2019. Ya 71 2019. Jadi ada dua sebetulnya itu. Sebetulnya ada dua. Nah, gini. Wait, what? Untuk apa namanya? Untuk ini apa namanya? Untuk payung hukumnya pendaftaran itu serta administratif segala macam itu sebenarnya udah ada dari 2019. Itu ada di PP itu. Coba cek di pasal, kalau nggak salah itu pasal 6. Aku baca itu tadi tuh. Oke, pasal 6. Ini ya, how do I share screen? Tapi yaudah nggak apa-apa, muka gue yang ditutup dah. Webcamnya aja matiin. I accept my fate. Muka gue bakal ditutupin sama layar. Bentar, let me resize that. Biar pada bisa baca. Gue tutupin dulu muka gue. Nah, kebaca kan? Kebaca. Dah, yuk, gue baca ya. Pasal ada 6. Di situ aturan ini kan yang pendaftaran sistem elektronik kan pasal 6. Setiap penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan menteri. Oke, bentar, kita ke pasal 2 ayat 2 ya. Pasal 2 ayat 2 mendefinisikan, where is it? Pasal 2 ayat 2 penyelenggara sistem elektronik sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi publik privat ya. Pokoknya itu udah tahu. Ini correct me if I'm wrong ya namanya saya, dan correct me if I'm wrong juga buat research sama Franz. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik. Berarti in tech terms ini lu harus daftar PSE sebelum startup atau website lu go live. Betul. Ya, tapi begini. Apa namanya kan ini kan istilahnya kan nggak mungkin juga kan, Facebook kan udah istilahnya dari 2008 2009. Jadi ya memang ini ya aturan ini istilahnya kan ya dikesampingkan kalau mereka udah beroperasi gitu loh. Menguntungkan yang lebih ini ya. Enggak juga sih, sebenarnya bukan menguntungkan, tapi biar bisa didaftarin begitu loh.
Masa istilahnya kan dengan aturan itu cuma yang baru doang yang daftar kan, itu kan. Iya. Sorry. Oke, masuk. Tapi kalau begitu sebenarnya terkekang nggak sih perkembangan teknologi ini? Soalnya gini, lu kalau harus baru mulai aja lu harus terkekang sama aturan PSE ini, ya ribet nggak sih? Apalagi kalau beneran lu cuman proyek 1-2 orang iseng gitu bikin website gitu. Kalau 1-2 nggak perlu lah. Nah, iya itu yang gue takutin kayak ya kita kan ya sebagai proyek perseorangan ya kalau emang ini akan jadi besar ya as a growing startup ya yang mungkin employee-nya juga cuma gue doang ya we often don't have the resources buat yaitu. Tapi guys mungkin aku bakal nawarin pendapat berbeda dulu sih ya. Istilah gini loh. Aku ngelihat peraturan ini sebenarnya sebagai sesuatu yang necessary evil sih. Dalam artian begini loh. Jadi kalau misalkan aku merujuk sama salah satu negara dengan peraturan privasi yang paling ketat itu adalah Jerman. Di Jerman istilahnya dia nggak punya izin buat ngefoto satu rumah, itu bangunannya pasti di blur gitu. Ini kan mumpung kita ngebahas Google nih. Nah, yang aku sedikit concern sama Google di sini sama yang literal tech giant, istilahnya kan mereka ini jatuhnya bandel gak sih? Kalau dipikir-pikir, mereka itu jatuhnya, mereka bakal ngapain sih gitu loh Indonesia gitu kan, dari acara mereka aturan ini sejak ada, ini kan tahun 2019 hingga tahun 2022 mereka belum melakukan pendaftaran sama sekali. Nah, istilahnya harusnya sudah jadi kewajiban mereka untuk pendaftaran itu, apalagi jadi kesannya dengan mereka nggak mau daftar, kita udah gede, we literal can do anything gitu loh. Dan istilahnya kan mereka kalau kita pikir-pikir ya, mereka itu kan cari ininya di sini gitu loh. Dan what the worst thing about this, yang soal konflik ini, data kita dan segala ketergantungan kita dengan ekosistemnya dari Meta, dari ini, membuat kita bagaikan Sandra. Padahal yang bandel itu tech company-nya sendiri. Kita jadi bargain chip aja kesannya kalau dengan mereka. Ya elah mereka bakal berani apa? Istilahnya WhatsApp, mereka bakal berani blokir WhatsApp. Oke. Atau gini. Bentar. Tapi let me kalau emang perlindungan data pribadi kita yang dikonsenkan, kenapa kita nggak nge-fast track RUU PDP? Pertama itu, kedua Network Enforcement Act nggak ada, atau also known as Facebook Act. Bentar, gue baca ya. Apakah di NetzDG ini ada aturan soal pemblokiran atau enggak? I'm looking for English translation of the draft. Dan kalau emang menurut Oke. Gue udah baca. Nggak ada pemblokiran, cuma sanksi administratif dan sanksi denda doang. Nggak ada. Mereka nggak ada ngancam pemblokiran. Jadi kalau kita bandingin sama Jerman, pertama udah off track. Udah off track banget. Mereka paling banter sanksi administrasi. Sanksi administrasi. Ya kita secara teknis juga administrasi sih. Ya administrasi diblokir itu bukan administrasi. Oke, itu bukan saja administrasi, itu pemutusan akses, itu ancaman. Itu ancaman. Sanksi administrasi itu ya lu kayak denda terserah berapa duitnya. Ada, itu gue nggak mau baca di tanda, that's not my law. Dan kalau emang urusan perlindungan data pribadi, sayangnya kalau gue baca-baca agak sedikit di peraturan pemerintah yang baru ini, didn't they correct me if I'm wrong, Rizky, but bukannya mereka ada clause di mana mereka bisa minta data pribadi kita juga? Oke, nah atau data-data yang tersimpan di servernya layanan itu. Ya, oke. Dan itu bukannya kontradik dengan ya peraturan privasi di luar kayak GDPR. Nah, oke. Terus gue juga sebenarnya gue setuju sama Namin ya, walaupun gue tech head, gue ngerti a lot of tech companies are dickheads. Looking at you yang punya Twitch, Amazon, tapi itu scope-nya udah beda. Kayak tadi Razer bilang, kalau ini masalah perlindungan data, ya berarti
prioritas kita Kenapa? kebut Iya. UU PDP sama UU Harusnya ya, ketahanan fast negara. Apa sih, gue lupa, ketahanan Betul. siber negara or something. Oke, kita baca pasal 10 ya. Ini yang user generated ya. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 3, PSE lingkup privat user generated content wajib A. Memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan atau dari dokumen elektronik dan menyediakan sarana pelaporan. Ini Facebook, Twitter, pokoknya sosmed yang user generated content kayak Twitch, YouTube, semua udah punya. A, B ini dua-duanya udah punya. Iya. Jadi checklist, oke ya, kita checklist. 2, tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut. Kewajiban dan hak pengguna sistem elektronik dalam menggunakan layanan sistem elektronik. Udah, terms of service ini jatuhnya, TOS. Kewajiban dan hak PSE lingkup privat dalam melaksanakan operasional sistem elektronik. Also terms of service. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diunggah pengguna sistem elektronik. Ini agak contention point, soalnya ini juga lagi ribut di US kan, artikel 15 gue lupa pokoknya gitu. Ini juga lagi ribut di US. Ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan. Ini udah ada D. C mungkin bakal jadi contention point, soalnya ini juga lagi ribut di Uni Eropa sama Amerika Serikat. Jadi itu nanti kita bisa bahas nanti. Pasal ketiga, sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan atau laporan atas checklist, pokoknya pelaporan ada. Terhadap pelaporan, PSE lingkup privat wajib. Komunitas. Ini wajib memberikan tanggapan terhadap aduan, udah, melakukan pemeriksaan secara mandiri, yes, memberikan pemberitahuan kepada pengguna sistem elektronik mengenai aduan. Ya, ini emang best practice-nya gini, menolak aduan, ya ini best practice-nya. PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana pasal ayat 1 dan ayat 4, berarti yang gue bilang ini dua-duanya udah punya, diputus akses terhadap sistem elektroniknya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Ini beda banget sama yang peraturan Jerman. Jerman ya 11-12 tapi jatuhnya lebih ke sanksi administrasi. Iya. Dan di sana tuh sanksi administrasi kayak denda yang progresif nggak? Misalnya kalau kan seingat gue kan kalau di GDPR kan kalau lu GDPR you dendanya repeat the same progresif. offense lu kayak naik lagi kan dendanya. Dendanya ini ya dendanya progresif tergantung Bahkan jumlah cicilan bank ya. Kalau yang Jerman ini dendanya progresif tergantung jumlah pengguna. Oh iya. Ya, I mean not the best, but setidaknya bakal sakit buat tech company yang gede gitu. Semakin gede semakin sakit kalau mereka nggak ikutin aturannya. Kenapa kita nggak implementasi begitu aja? Kan lumayan dapat. Kalau berpikir secara pragmatis gaya Indonesia, cuan. Because regardless of whether big tech companies are fucking us over or not, access to internet is still alright. Akses terhadap internet itu masih dalam hak kita. Dari abis baca-baca juga kan, sebenarnya kita ini udah ngatur gitu loh. Kita balik ke aturan atasnya, yaitu PP nomor 71 tahun 2019. Oke, kita balik ke situ ya. Pasal berapa? Nah, ini kita di pasal 100 ya, soalnya bentar ya. Sanksi. Kita bahas soal sanksi. Sanksi administratif. Sanksi kita ini sebenarnya yang rada lucunya ya. Mungkin kalau beberapa semua aja diatur di sanksi administratif. Itu pasal berapa? Pasal 100. Buset. Oke, bentar. Gue pasal 100 Google dulu ya. Gue search dulu. Oke. Sip. Saatnya aku kembali sembunyi di balik Microsoft Edge. Gue bicara cinta. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pokoknya ketentuan pasal-pasal pelanggaran ini dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berubah teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan atau dikeluarkan dari daftar. Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan kementerian atau lembaga terkait. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata. Berarti basically kita double dipping kan jatuhnya namanya. Kita udah ngancam denda administrasi iya, terus diblokir juga iya gitu. Baca pasal 101. Pasal 101-nya ya. Pasal 101, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri. Itu peraturan menteri yang nomor 5 tahun 2020 atau 71 tahun 2019. Yang baru ini ya. Kita bahas. Yang nomor 5 tahun 2020 itu pasal ya kalau itu ya sanksi administratif.
Mana lagi kan di pasal berapa tadi? Makanya. See, this is why I invite a lawyer because my brain is too small to comprehend cross referencing kayak gini. Pasal 10 kalau nggak salah nih, bentar deh. Banyak banget babnya. Oh, 15, sorry. Oh, pasal 15. Sorry. Bukan. Iya. Pasal berapa nih? Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut, tapi gua rasa beberapa pasal di Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 ini bertabrakan sama best practice di negara asalnya mereka, kayak Google di Amerika Serikat, terus mereka juga harus comply sama GDPR-nya Uni Eropa gitu. Ada beberapa pasal yang pasti tabrakan. Dan mungkin istilah gua salah ya, tapi di dunia tech itu ada yang istilahnya compliance, legal compliance. Ya nggak? Ya. Jadi basically, dari atas bawah, di analisa sistemnya gitu. Ini gimana caranya biar kita bisa memenuhi kriteria legal yang harus ada gitu. Kayak misalnya Google dimintain data sama pemerintah Amerika Serikat. Ini gimana caranya kita nggak ngasih semua datanya gitu. Beneran udah dipisah, dianonimin. Pastiin pemerintah cuma dapat yang mereka perluin. Nggak minta lebih, nggak minta kurang. Compliance kayak gitu tuh nggak, apalagi dengan permintaan di Permen Nomor 5 Tahun 2020 yang minta sistemnya juga, itu nggak beres. Itu nggak beres 1 tahun 2 tahun. Legal compliance tuh bisa, legal compliance dalam scope seluas di Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 ini bisa bertahun-tahun, 4-5 tahun lah paling cepat. Apalagi buat yang udah gede banget hitungannya kayak WhatsApp, Google. Terutama WhatsApp. Soalnya kan WhatsApp sistemnya kan udah end-to-end encryption. Iya. WhatsApp dan pemerintah nggak tahu apa yang kalau pemerintah minta data, misalnya minta grup chat lo, WhatsApp nggak bisa ngasih. It is impossible. Nggak bisa. Emang karena udah kebuang datanya. Yang kalaupun dapat juga cuman teks nggak jelas gitu. Lu mau bacanya gimana gitu. Itu kan yang jadi kalau lu emang disuruh ngasih backdoor ke WhatsApp, itu that you're breaking encryption. Artinya ya data para yang ngirim message dari WhatsApp itu bisa dibaca sama siapa aja. Dan itu yang juga jadi permasalahan. Kalau ada and that's a huge security risk. Kalau ada, masalahnya bukan Indonesia yang lagi ngajuin peraturan kayak gini. Kalau mungkin ngikutin berita di Amerika Serikat, mereka juga lagi kayak pengen melemahan enkripsi juga ada. Di Australia juga ada. Bahkan di negara-negara maju kayak Inggris, Jerman. Di UK pernah ada. Di Inggris, Jerman juga ada aturan pengen enkripsi, end-to-end encryption ini dilemahkan. Terus kayak ada government sanction backdoor. Masalahnya, kalau kita belajar dari dulu virus apa yang sempat gara-gara backdoor tuh? Virus yang sempat yang ransomware itu? Gue lupa namanya. WannaCry yang sempat heboh juga tuh. Soalnya banyak yang kena juga kan di Indo. Nah, itu kan karena exploit dari karena ada celah yang emang didesain khusus buat pemerintah, akhirnya dipakai sama hacker. Dan intinya yang sebenarnya in essence lu cryptography itu adalah in essence ya complicated mathematical operations yang sebenarnya yang dapat dilakukan one way tapi nggak bisa di reverse. And what you're essentially doing if you're setting up a encryption backdoor is you're banning maths. Essentially. Jadi yang agak ribetnya sebagai pemangku yang bikin peraturannya, dan kita sebagai publik dan tech company juga ribetnya di situ. Ini gimana caranya kita bisa comply, tapi di saat yang sama kalau misalnya nanti New York Times tiba-tiba bikin berita Google memberikan data bla 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 ke pemerintah Indonesia nggak ngikutin regulasi Amerika Serikat yang supaya mereka nggak kena bakar di negara asal sendiri, gimana? Nah itu ada tadi di chat siapa gue lupa yang bilang ini bukannya mau bikin kayak GDPR ya. This is the exact opposite of GDPR. I'd argue this is the exact opposite. I have to cut you off there. Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020. PSL lingkup privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau berdomisili tetap di negara lain, tetapi A. memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia, B. melakukan usaha di Indonesia, dan atau sistem elektroniknya dipergunakan dan atau ditawarkan di wilayah Indonesia, harus daftar. Nah, iya, gini. Itu kesan itu buat berlaku, tapi to be fair, gue juga masih diskusi gitu loh. Apakah istilahnya kayak layanan World of Tanks nih, dia kan ada server Asia, apa itu masuk? Tapi kalau in my opinion ya, karena dia itu
dia mengikuti hukum dari negara basisnya dia diinin. Misalkan contohnya, kita bikin gini deh. Kita contoh ambil game A. Game A buka server global. Tapi secara teknis global itu kan biasanya kan dia basisnya North America kan. Tapi semuanya bisa akses. Dia hanya perlu mengikuti hukum North America. Kenapa? Karena dia bukannya di sana, basis pasar aslinya di sana, meskipun memang semua orang bisa akses. Itu memang aturan yang tadi kamu sebutkan itu berlaku. Misalkan contohnya begini. Contohnya Amazon. Amazon basis pusatnya kan di Amerika kan. Atau misalkan yang jadi permasalahan ini bahasa Rancuna ini pasal 4 ayat 1 poin C, sistem elektroniknya dipergunakan dan atau ditawarkan di wilayah Indonesia. Ya, jadi meskipun ditawarkan dan digunakan. I think we need to define digunakan dulu. Apakah lu main game yang servernya global, let's say Halo Infinite, yang servernya ada di Singapura gitu, bukan di Indo kan? Halo Infinite buatan Microsoft, jadi Microsoft kan ngikutinnya kantor legalnya Amerika Serikat. Terus game servernya di Singapura, tapi lu bisa akses, lu bisa pergunakan. Ini keywordnya di sini, pergunakan di Indonesia. Tambah lagi kayak game kayak tadi pasal berapa? Pasal 4 ayat 1. Oke. Jadi tambah lagi contoh kayak game niche kayak Trackmania yang mereka udah terkenal nggak peduli lah sama komunitas Asia. I mean Halo Infinite juga nggak peduli sama Asia. I'm looking at you 343, mana promosi Halo Infinite, anjing. Jadi server mereka cuman ya entah di Amerika entah di Eropa gitu kan. Setahu gue sih ya kalau Trackmania dia servernya mereka cuma ada di Eropa. Nah itu meskipun nggak ada bisnis unitnya di sini, meskipun server yang nggak disimpan di Indonesia, tapi karena ada yang pakai di Indonesia, kena. Pasal 4 ini yang jadi permasalahan. Baca word for word dulu ya. Word for wordnya, yang gue agak yang jadi bahkan berkibutan, bahkan SafeNet juga argumennya sama sih. Yang sistem elektroniknya dipergunakan ini rancu banget kalau lu bicara internet. Enggak, dalam artian kebalik ke PP nomor 7 lagi, 71. Oh my god, kita coba cari ya pelayanan. Keyword. Enggak, oh ini ada. Pasal 2 ayat 5. Seharusnya aku malah ayat 6 ya. Ya, kalau nggak yang mana? Atau pasal 6, tunggu, kita tanya Namine yang bener yang mana. Kata gue pasal 2 ayat 5 sih. Soalnya 2 ayat 5, oh itu ruang lingkup. Ruang lingkupnya kan, penyelenggaraannya apa? Yes. Emang harus kalau kayak gitu, kalau nggak dijelasin emang harus balik ke atas. Kayak gitu ya, udah kayak pakai ya. Oke, gue share screen dulu bentar. I'm gonna hide behind my window again. Gue bacain ya. 25 ya? 25. Penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur atau diawasi oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan sistem elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk 1. Menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan penawaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa. Menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna. 4. Menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial. 5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan atau seluruhnya, dan atau pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. So basically, literally everything. Kalau tadi kayak kita bahas, balik ke poin gue, apakah memberikan layanan itu ngasih duit? Kalau cuma 1, 2, 3 termasuk. Itu termasuk definisinya. Lu ngasih duit, misalnya lu bayar subscription New York Times because you're a fucking idiot. Seriously, gue punya banyak masalah sama New York Times. Gue dulu langganan, terus kayak
malas, terus gue mau cabutnya. Gue Susah. sebagai pengguna internasional, mau cabut langganan New York Times harus telepon customer service-nya Amerika. Bangsat nggak? Buset. Fuck them. Oke, AOT dikit. 1, 2, 3, masuk definisi. Jangan lupa satu lagi by the way. Apa? Pasal ayat 5 kan tadi kan ya? Ayat 5 ya? Ayat 5. Oh, pasal 1 ayat 5. Bentar, aku baca dulu deh. Pasal 2 ayat 5, pasal 2 ayat 5. Ini aku lagi ngetes ini juga. Apa? Coba ke pasal 1 deh. Kita sekalian juga lihat. Pasal 1 nomor berapa? Pasal 1 ayat nomor ayat 5 deh. Aku penasaran. Soalnya ini aku baru baca penjelasannya aja. Pasal 1 ayat 5, penyelenggaraan sistem lingkup. Ini lingkup publik yang kita lagi merasakan itu 5. nomor 6 yang lingkup privat. Yang lingkup publik tuh aturannya itu peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2015. Oh, sorry. Tadi pasal 2 ayat 5 kan ya? Pasal 2 ayat 5. Ya. Oh, ini ada penjelasannya nih. Turun ke bawah ke penjelasan ayat 5. Yang dimaksud penyelenggara sistem elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet adalah penyelenggara sistem elektronik yang sistem elektroniknya dipergunakan di wilayah Indonesia dan atau ditawarkan di wilayah Indonesia. Ya, tunggu, itu basically apa yang ditulis di PM Kominfo nomor 5 tahun 2020 nggak sih? Di penjelasannya. Iya, penjelasan. Ini sih harus harus dijelasin. Iya, kita balik lagi ke yang tadi kita ributin, ngasih layanan itu scope-nya sampai mana? Kalau kita ngikutin pasal 2 ayat 5-nya, scope-nya luas banget. Lu punya bentar. Oh my god. Ini basically they basically made mereka bikin pasal yang ada circular dependency-nya. Iya, kok dependency. Oh no. Nggak, gini. Kalau ngikutin definisi pasal 2 ayat 5 poin 4 dan poin 5, lu punya blog atau situs sendiri di mana lu bisa ninggalin komen, lu termasuk. Iya. That does not sound circular dependency jadinya. Bener. Oh ya, bener. Oh my god. Ya, begitulah ribetnya bikin lu punya blog. Jadi teman-teman yang lu punya blog di rumah. Contoh yang lebih gampang dimengerti, Wikipedia. Wikipedia termasuk. Yes, sadly. Aduh. Permohonan pemutusan akses. Permohonan pemutusan akses oleh masyarakat. Wait, what? What? Technically kita bisa request buat ngeblok gap.ai. Oke. Bentar. PSF privat, PSF publik itu kan cuma yang pemerintah doang kan? BUMN, universitas nggak termasuk kan? This is not a legal advice, this is a joke. Disclaimer, ini bercanda. Ini bukan saran yang harus kalian ikuti, ini bercanda. Kalian laporin situs universitas kalian. Kalian laporin situs absensi universitas kalian, nggak bisa absen. Meresahkan masyarakat. Meresahkan saya sebagai mahasiswa, saya nggak mau kuliah. Udah. No more. Kuliah is no more. Dan namanya juga ngilang. Oh no, his PC crash. We did it. Lakuin. We fixed the internet. Ya bentar, gue baca deh. Permohonan pemutusan akses oleh masyarakat. Ini Menteri permohonan akses yang dapat diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat informasi. Holy fuck, you can actually do it. Shit. Oke. Tapi disebutin nggak ada alasan-alasan gitu, kasih syarat-syarat gitu. Let me hide behind my oh shit, salah edge window. Let me hide behind my edge window. Permohonan pemutusan akses yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat informasi identitas pemohon, gambar atau tangkapan layar screen capture yang menampilkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang, tautan atau URL yang spesifik mengarah ke informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya, dan alasan yang menjadi dasar permohonan. You can do it, guys. You can do it, guys. Kalian resah nggak sih kuliah meresahkan masyarakat kan? Kalian masyarakat kan? Itu meresahkan kan?
Itu untuk Kalian resah nggak sih sama channel YouTube-nya Deddy Corbuzier? Ya udah, laporin aja URL channel. Man. Yeah. Let's go. It's like a catching a big fish. Bruh. Exactly, it's the epic. This is the epic bruh moment. Bener, DMC kata Vincent, DMC nggak ada apa-apanya. Kita bisa ngancem blokir apapun. Welcome. Dah, kira gue ketemu tadi kan ada yang nanya soal akses di bab 5. Pasal 21, PSL lingkup privat wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan perundang-undangan. Kita coba cari definisi sistem elektronik di mana? Di PP nomor... Sistem elektronik sekalian aja ini dia. Undang-Undang ITE. Ya, Tapi kalau dia juga ada kok. Di PP nomor 71 2019 ada kok. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Ini yang makanya ini yang gue bilang kenapa ini alasan perangkat. Ini alasan Katanya perangkat. Ini namanya yang kayak tadi lu bilang kenapa Google nggak register sampai sekarang ya. Ini alasannya karena ada pasal minta sistem. Mereka ya they basically ask this one to akses ke data potentially alat-alat yang mungkin potensially bisa punya tracy data pribadinya Google. Kayak let's say Twitter diminta pemerintah minta akses sistem data Twitter. Berarti kan isn't that already a violation of GDPR? Pertama, like many countries' privacy laws. Yep, pertama itu udah violation GDPR sama peraturan privacy di Amerika Serikat. Jadi Twitter bakal kena grill kalau sampai Twitter memenuhi permintaan itu. Kedua, rahasia dapur cuy. Rahasia dapur ya. Dapur kedua rahasia dapurnya. Rahasia dapurnya juga kayak expose. Kecuali kita coba baca lebih lanjut apakah pasalnya PSL lingkup wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik atau data elektronik kepada aparat hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai peraturan perundangan dengan tata cara pemberian akses sistem elektronik dan atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bagian kedua dan ketiga dalam peraturan menteri ini. Bagian kedua, tata cara pemberian akses. Pemberian akses dimaksud bla 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 bla, tata cara ya pokoknya narahubung ya pokoknya ini prosedurnya gimana pemerintah minta akses. Permintaan minta aksesnya disampaikan kepada PSL lingkup privat secara tertulis pada penilaian atau kepentingan pengawasan dan proporsionalitas serta legalitas dari aspek sebagaimana dimaksud pasal 22. Ruang lingkup atau permintaan akses sebagai dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Jadi balik lagi ada dasarnya. Ini peraturan perundang-undangannya ada dasarnya nggak nih buat permintaan data? Permintaan data? Iya, permintaan sistem atau data. Ada. Di peraturan undang-undang mana? ITE? Kalau untuk permintaan dasar itu ITE kayaknya. Oke, akses terhadap diberikan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan, bla 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 bla. Pasal 25, PSL lingkup privat harus menunjuk paling sedikit seorang narahubung yang berdomisili di wilayah Indonesia. Oke, fair, biar gampang komunikasinya juga. PSL lingkup privat memberikan akses terhadap data elektronik yang diminta kementerian atau lembaga dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada narahubung. Betul, I mean that's the procedure anyway. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 paling lambat dipenuhi dalam waktu 5 hari kalender sesuai permintaan tersebut disampaikan. Oke, setuju. Akses data elektronik yang diminta oleh kementerian dapat diberikan melalui tautan link aplikasi yang dibuat oleh PSL lingkup privat. Basically, gimana cara aksesnya? Permintaan aksesnya berdasarkan dasar kewenangan kementerian, maksud dan tujuannya, deskripsi secara spesifik sistem elektronik yang diminta, pejabat dari kementerian atau lembaga yang akan mengakses sistem elektronik yang diminta. Kok minta akses sih? Hang on. Wait, what? Hang on. Cetok mati kudasai. Sebentar. Permintaan akses terhadap sistem elektronik sebagai dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan dasar kewenangan kementerian atau lembaga. Oke, fair, emang perlu dasar hukum buat lo minta data nggak bisa sembarangan, serta maksud dan tujuan kepentingan permintaannya apa, deskripsi secara spesifik apa yang diminta, dan D, pejabat dari kementerian atau lembaga yang akan mengakses sistem elektronik akan mengakses. Iya, makanya ini meminta... They're gonna wiretap your shit. Enggak, I'm not gonna go that far first, tapi ini apa mereka nggak bisa bedain mana meminta, mana mengakses?
meminta data dan mengakses sistem gitu. Because this is two different things. Gue kayak gini logikanya, kayak gue punya laptop. Oke, let me show myself again. Gue punya laptop, banyak film gitu. Terus teman gue minta film. Itu kan berarti emang minta data kan, kayak emang cuma minta spesifik minta film gue kan. Tapi kalau meminta akses sistem itu jatuhnya, Ki, gue boleh nggak minjem laptop lo? Ini udah dua hal yang berbeda, tapi definisinya di Permen nomor 5 tahun 2020 kayak interchangeable. Seharusnya enggak. Data ya data, sistem ya sistem. Iya.